ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kami kepada Bapak Bupati ataupun yang mewakili Pak Asisten, yang kami hormati Pak Kapolres Benar Meriah, yang kami hormati Pak Rektor Yayasan Kemon Profesor Dr. Ridwan Nurdin. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, beliau mengikuti ya Pak Ketua Ibu, mohon maaf Abu dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sudah hari yang ketiga seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten, dan ini hasil kerjasama dari pemerintah daerah Yayasan Kemon dan Kapolres Benar Meriah. Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi catatan amalan ibadah kita semua, karena pada hakikatnya Pak, mengurusi agama ini tidak cukup hanya orang-orang yang tahu agama saja. Maka kami dari Lembaga Pendidikan Tinggi, ketika Pak Kapolres berkeinginan membantu agama Allah ini, kami menyambut luar biasa. Maka pada malam ini Pak Kapolres, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, waktunya sangat mepet sekali. Saya punya banyak teman di sini yang ahli fikih, ahli tafsir, mungkin berkenan nanti dibawa ke Pak Kapolres, bukan untuk diselidiki, tapi minimal diberikan bimbingan mental pada kota Bapak. Dan tidak usah pakai amplop Pak, mereka ini cukup dikasih sertifikat, dicairkan sama Pak Ridwan lah sertifikasinya. Itu kira-kira. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari di mana para pejuang negeri ini mempertahankan kedaulatan negara ini. Sebagai warga dunia, sebagai warga Indonesia, dan sebagai warga masyarakat, ada satu persoalan, dan persoalan ini kadang-kadang terjadi di samping rumah kita. Dan menurut beberapa penelitian ataupun beberapa informasi belakangan ini, ternyata di Aceh Tengah dan di Benar Meriah, selain yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, urusan narkoba, ada satu persoalan yang kita hadapi, yaitu lemahnya ketahanan keluarga kita masing-masing. Hari ini banyak anak-anak yang tidak memiliki, bukan tidak memiliki, kurang kasih sayang dari bapak. Ada anak-anak yang kurang kasih sayang dari ibunya. Penyebabnya kenapa? Karena cerai. Dan inilah persoalan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat sekarang. Kalau dulu Pak Kapolres, salah satu penyebab cerai di Benar Meriah dan Aceh Tengah itu akibat ikut campur orang tua dalam rumah tangga. Tapi hari ini tidak. Persoalannya hari ini yang dihadapi oleh keluarga-keluarga muda hari ini adalah akibat ekonomi. Maka bagaimana cara mengatasi ini? Ternyata Islam menginformasikan kepada kita ada 5 cara ketahanan keluarga. Yang pertama, ketahanan keagamaan. Bahwa pendidikan agama pertama sekali wajib Bapak Ibu harus sampaikan kepada anak di rumah kita masing-masing. Jangan harap anak kita menjadi anak yang soleh ketika orang tuanya pun tidak mau berbuat soleh. Tidak mungkin.
tanggung jawab kita. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini, antara lain kita mantapkan sumpah ruh kita kepada Allah. Bukankah kita sudah berjanji kepada Allah ketika ruh diciptakan di dalam jasad ibu kita, Allah menyampaikan alastu bi rabbikum bala syahidna. Dan ini sumpah ruh ini gergenap hanya kita ungkapkan saja, tapi harus kita implementasikan melalui ibadah sholat. Jadi kita berupaya memantapkan keimanan kita, memantapkan sumpah ruh kita melalui ibadah yang kita lakukan. Dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita, kalau mau anak kita ketahanan keluarganya itu berhasil. Yang kedua yang disebut dengan ketahanan fisik. Mohon maaf, yang pertama tadi Allah sampaikan, ketika orang yang beriman, anak cucunya beriman, akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. At-Tur 21. Dan ternyata investasi yang paling hebat, investasi yang sangat luar biasa, ketika kita mampu mencetak anak yang soleh dan soleh. Nah, itu mungkin lebih kajiannya dan seterusnya, mungkin Pak Ibu lebih lanjut lah, bagaimana kita di alam barzakh, bagaimana di akhirat dan seterusnya. Tapi paling tidak, pernahkah kita bayangkan ketika kita berada di alam barzakh, adakah anak-anak kita mendoakan kita? Ataukah anak-anak kita senang dengan harta yang kita cari, dia bagi-bagi, dia jual, dia koyak-koyak dan seterusnya? Hendaknya pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang cukup mendalam di hati kita masing-masing. Yang kedua, ketahanan fisik. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Walladzi ja'ala lakumul laila libasa wa nauma subatan wa nahara nasuran." Jadi ternyata itulah circle hidup kita itu, putaran hidup kita itu seperti itu. Ketika datang malam, maka kamu istirahat, tidur, ya. Ketika siang datang, maka bekerja. Sekarang ini terbalik, malam bergadang, main game, ngopi tak menentu. Kalau ditanya, apakah kita adil terhadap tubuh kita yang seharusnya jam 11 itu, jam 10 itu mereka sudah istirahat. Paru kita, jantung kita itu sudah istirahat. Tetapi kita tega membiarkan dia terus beraktivitas sampai tengah malam. Ketika ini yang terjadi, maka kita tidak berlaku adil pada diri kita. Karena pada prinsipnya adil dalam konsep Islam itu, ketika kebutuhan jasmani dan rohani itu kita lakukan secara baik. Baju penting, seruan penting, ke rumah penting, kendaraan penting. Sebab bilang Toyota Ribbon atau Fortuner itu tidak penting, tapi ibadah juga lebih penting. Itulah orang yang memadukan kehidupan, kebutuhan rohani dan jasmaninya secara baik. Jadi fisik ini, maka dalam Islam disebutkan memelihara itu lebih baik daripada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut penelitian, masa tua itu kos terhadap kebutuhan ekonomi itu jauh lebih tinggi ketimbang masa muda. Karena ketika ngetua asam urat ini, lambung memulai kambuh, bulu memulai macam-macam. Maka kita di dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga fisik kita. Fisik supaya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Satu hari, dua hari, betul setiap sanak saudara kita menjemput kita ketika kita terbaring di rumah
cuma seminggu. Mulut dia sudah, maaf saya campur-campur nih Pak Kapolres. Jangankan saudara-saudara kita, ketika kita terbaring di rumah sakit, kadang-kadang istri kita pun tidak kenal kita lagi. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga. Paling tidak kita berdoa, ya Allah, jangan sampai Engkau matikan aku dalam keadaan aku pikun, ya Allah. Biarkan lisan kami ini mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sadar. Tapi kalau kita sudah pikun, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil di situ, itu akan sulit sekali. Yang ketiga, majelis yang dirahmati Allah, ketahanan psikologi. Jadi ketahanan psikologi ini bahwa psikologi manusia itu bersifat kompleks dan dinamis. Pikiran, emosi tidak stabil. Maka bagaimana kata Al-Quran? Paling tidak wasta'inu bisabri wassalah. Senantiasa kita ala bizikrillah tatma'innul qulub, senantiasa kita berzikir kepada Allah. Karena itu obat yang paling mujarab menjaga kestabilan psikologi kita masing-masing. Yang keempat, majelis yang dirahmati Allah, itulah ketahanan ekonomi. Hari ini antara lain penyebab kenapa anak-anak kita berlaku narkoba, main game dan lain sebagainya, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan malas. Maka tugas kita orang tua memastikan anak-anak kita agar dia bisa bekerja dan berkarya. Dari jemaah ceria hari ini, kasus yang sering terjadi. Kenapa? Hari ini bukan saja suami yang menceraikan istrinya, tapi banyak sekarang ini istri menceraikan suaminya. Penyebabnya apa? Karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Di dalam Al-Quran, ternyata di dalam Al-Baqarah ayat 223 dijelaskan kewajiban suami itu memberikan makanan dan pakaian yang patut, kata garis bawahnya patut. Sekarang tidak lagi seperti itu, Pak Kapolres. Mohon maaf kan, yang banyak ibu-ibu lah. Kata patutnya ini tidak digaris bawah. Kadang-kadang nggak patut pun dia pakai. Nah, apa yang megah di Jakarta ada pun pakai ya. Kadang-kadang bumbunya tinggi segini, di Bandar Meriah ini mana cocok pakai pakaian seperti itu. Kadang-kadang itu pun dituntut. Terakhir, akibat ekonomi terlalu tinggi diminta oleh istri, suami tidak bisa memenuhi, akhirnya terjadi cerai. Ini tugas kita majelis yang dirahmati Allah, bagaimana kita senantiasa bahwa ketika kita berusaha berikhtiar, itu selanjutnya urusan. Yang jangan kita duduk tidak berlaku, tidak berbuat apa-apa, tapi ingin kaya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Berusaha minimal ketika kita berikan harta kepada istri kita, kepada anak kita, itu adalah ladang pahala. Kunci prosesnya harus halal, pelaksanaannya harus halal. Ketika itu kita berikan, maka itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, majelis yang dirahmati Allah, yaitu ketahanan sosial. Bahwa di gayo ini ada sinte mati, sinte murid. Hari ini itu mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Tugas kita memastikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kata Pak Muhammad Ridwan, mantan anggota DPRA, beliau menerjemahkan ada falsafah di sini Pak Kapolres. Alam tulu berbatu. Alam ini ternyata seperti kita mengambil pohon bambu di apa namanya ya? Arul ini bahasa Indonesia ini Pak. Di arul apa? Di limbah.
bagaimana kita menjalin kesatuan dan persatuan antara kita. Hari ini Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Bupati menggagas satu gagasan, yaitu Safari Rabu Berkah. Ini bagian menyatukan kita semua, minimal berupaya melakukan fastabiqul khairat. Terakhir, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua apapun yang kita kerjakan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, orang beriman itu ketika kita mau berhadapan dengan Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, bawa kitab simpulan itu. Kitab itu dari kejauhan semakin dekat semakin jelas, semakin dekat semakin jelas, semakin dekat semakin jelas. Jumlah lembarnya 99 lembar seperti Asmaul Husna. Lebarnya itu sepanjang mata memandang. Ketika buku kita itu sudah dekat dengan kita, maka apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat, Iqra kita, baca. Apakah malaikat itu menzalimi apa yang kamu kerjakan di dunia? Apakah malaikat itu mengurangi amal kebaikan? Pada saat itu kita berkata, tidak ya Allah, semua yang aku lakukan, yang tercatat di dalam buku itu akan aku pertanggungjawabkan di hadapan ya Allah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Rabu Berkah ini menjadi amal kebajikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan